saya agak jauh di sana. Ini merupakan rumput Gamma umami yang kita namakan dengan bentuk kemitraan. Kalau dalam bahasa kerennya namanya adalah social entrepreneurship. Halo kawan TNG. Nah, sekarang bertemu dengan saya, ini suasananya berbeda. Jadi pada saat ini saya sedang berada di kebun Pak-Cong dan Gamma, ada di Tegalan di area Desa Blimbing. Nah, pada saat ini saya ingin berbicara seperti yang pernah saya sebutkan sebelumnya, bahwa di dalam bisnis peternakan itu yang paling penting adalah ketersediaan, atau bahasa kerennya adalah supply chain pakan. Nah, pakan yang berupa hijauan biasanya di dalam bentuk rumput, dan juga ramban. Jika ketersediaan bisa kita kontrol dengan jumlah yang cukup dan kualitas yang cukup, akan memudahkan kepada para peternak di dalam berbisnis peternakan. Nah, pada saat ini di sebelah kiri saya agak jauh di sana, ini merupakan rumput Gamma umami, di mana rumput Gamma umami ini dipelihara dan ditanam oleh petani yang merupakan mitra dari TNG Farm. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah rumput Gamma dan juga Pak-Cong yang ditanam oleh mitra. Dua orang mitra dengan bentuk yang berbeda. Kalau di sebelah kiri ini adalah mitra di mana benar-benar terlepas, mereka menanam sendiri, dan kemudian kita pastikan bahwa hasil panennya kita beli. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah mitra di mana lahannya disewa oleh TNG, dan kemudian hasil dari panen kita beli, kita pastikan bahwa itu terjual dan terserap oleh kita. Nah, bentuk seperti ini adalah bentuk-bentuk yang kita namakan dengan bentuk kemitraan. Kalau dalam bahasa kerennya namanya adalah social entrepreneurship, di mana sebuah entitas bisnis itu dipergunakan bersama-sama untuk apa? Untuk membangun ekosistem supaya masyarakat sekitar itu juga bisa berkembang secara ekonominya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, kita akan lihat di area-area yang lain di mana panen sedang dilakukan. Kawan TNG, seperti yang Anda lihat sekarang bahwa saya berada di kebun. Di belakang saya ini adalah rumput Gamma umami, usianya sekitar 8 sampai 9 minggu. Usia di mana dia sudah cukup untuk dipanen, kandungan nutrisinya juga paling bagus. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa proses kerjasama antara TNG dengan masyarakat sekitar itu akan membangun ekosistem yang bagus buat bisnis peternakan. Seperti yang Anda ketahui bahwa ketersediaan pakan itu merupakan sebuah keniscayaan yang paling penting di dalam peternakan. Nah, dengan adanya kemitraan dengan masyarakat sekitar, ada berbagai macam keuntungan yang muncul. Keuntungan yang pertama, seperti saya sebutkan sebelumnya tadi, bahwa dengan adanya peternakan, bisnis peternakan itu akan membangun ekosistem ekonomi dengan masyarakat sekitar. Sehingga keberadaan itu tidak hanya semata-mata buat perusahaan atau peternakan itu sendiri, tetapi juga buat masyarakat sekitarnya. Nah, keuntungan yang berikutnya adalah dengan adanya kemitraan dengan masyarakat sekitar, yang terjadi adalah bahwa pengeluaran baik itu capital expenditure atau biaya modal, dan juga OPEX, operational expenditure atau biaya kerja sehari-hari, itu bisa ditekan. Dengan kemitraan, maka TNG tidak perlu harus membeli lahan, atau juga tidak perlu harus melakukan penyewaan. Yang bisa dilakukan adalah dengan cara seperti ini, TNG akan membeli produk yang dihasilkan, dan dalam hal ini adalah rumput budidaya, dan kemudian ditimbang, dibayar sesuai dengan kesepakatan semula yang saling menguntungkan.
Nah, keuntungan yang lain dari TNG adalah apa? Artinya biaya yang keluar merupakan biaya variable cost. Jadi Anda perlu tahu bahwa di dalam berbisnis ada dua, di dalam OPEX itu ada dua jenis biaya. Biaya yang namanya fixed cost dan biaya yang namanya variable cost. Kalau dinamakan sebagai fixed cost itu adalah biaya-biaya yang memang harus keluar gitu. Apakah produksi dilakukan atau tidak dilakukan. Kalau yang dinamakan sebagai biaya variable cost adalah biaya yang keluar tergantung terhadap material. Nah, rekan-rekan TNG, ada sebuah spirit yang bagus nih, bahwa apa yang dilakukan di dalam kita berusaha itu sebenarnya tidak semata-mata untuk sekedar memumpuk modal atau memperkaya diri seperti aliran kapitalisme murni. Tetapi sesungguhnya bahwa kalau kita berusaha itu adalah sebuah proses, sebuah gerakan di mana kita bersama-sama untuk mengangkat masyarakat sekitar agar mereka juga maju bersama-sama dengan usaha yang kita lakukan. Nah, itulah yang dinamakan sebagai spirit dari social entrepreneurship, di mana berusaha itu tujuannya tidak semata-mata untuk individu dari pemilik dari tempat kita berusaha, di mana kita berusaha, tetapi juga untuk kemaslahatan, untuk kepentingan masyarakat sekitar secara bersama-sama. Nah, dengan demikian usahanya sendiri akan mendapatkan berbagai macam keuntungan. Salah satunya juga yang kita namakan sebagai social engagement. Karena keberadaan dari usaha itu membantu masyarakat sekitar, maka masyarakat sekitar juga akan melakukan proses-proses yang namanya misalnya membantu keamanan, kegiatan sosial yang lain dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ayo kita bareng-bareng sama-sama kita buat social entrepreneurship, bahwa usaha itu tidak semata-mata untuk memupuk modal kita sendiri, tetapi juga membantu masyarakat di sekitar. Tentu aja usaha tetap kita lakukan untuk supaya untung, tetapi kita tidak mengambil untung sebesar-besarnya, tetapi mendistribusikan keuntungan itu buat masyarakat sekitar sehingga semuanya akan maju bersama-sama. Oke, demikian diskusi sekilas tentang social entrepreneurship dalam konteks panen dengan saya Eko Utomo, owner dari TNG Farm. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, dan komen supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi juga yang paling pertama di dalam diskusi-diskusi bisnis peternakan integrated farming yang saya lakukan dari TNG Farm Klaten. Salam sukses buat Anda, sampai ketemu di video-video selanjutnya.